Bill dan Carol sekarang telah pergi dari Tucson selama 2 tahun. Mereka melakukan perjalanan mereka sendiri dengan menaiki pesawat tempur melintasi Amerika Serikat. Setelah berpindah-pindah tempat tinggal, akhirnya mereka memilih gedung White House untuk ditinggali. Di sana mereka hidup berdua dengan bahagia. Khayalan masa lalu Bill akhirnya jadi kenyataan. Setelah seminggu menetap di White House, akhirnya Carol pun merasa bosan. Ia tak sengaja melihat buku gambarnya. Carol pun teringat dengan kawan lamanya yang berada di Tucson. Di sisi lain, seorang astronot sedang terdampar di pesawat luar angkasa. Hampir setahun ia meneliti kondisi bumi, namun tampaknya tidak ada kehidupan di bumi. Astronot itu menghabiskan hidupnya dengan ditemani 2 cacing kesayangannya. Esok harinya, Bill dan Carol pun memutuskan untuk meninggalkan White House dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Carol. Setelah sampai di sana, Carol pun menceritakan tentang kehidupannya dulu. Carol juga menceritakan tempat yang menjadi kenangan terakhir sebelum semua keluarganya terkena virus. Mereka pun menginap di sana. Namun saat malam hari, Carol pun membuat keputusan untuk kembali ke Tucson. Mendengar hal itu, Bill pun menjadi emosi, mengingat ia pernah dikucilkan di sana. Namun saat itu Carol sangat ingin pergi ke sana. Scene kemudian memperlihatkan seorang astronot. Saat itu ia sangat ingin kembali ke bumi. Sebuah alat untuk pendaratan darurat ingin ia gunakan. Namun saat itu ia masih ragu untuk menggunakannya. Esoknya Bill dan Carol memutuskan untuk pergi kembali ke Tucson. Namun saat itu Bill mampir di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Namun saat itu Carol keluar dari bis dan menghampiri sebuah toko artefak. Carol berteriak dari jauh untuk memberitahu Bill. Namun tampaknya Bill tidak mendengar. Carol pun akhirnya tak sengaja ditinggalkan oleh Bill. Saat itu Bill memutar audio dengan sangat keras dan tak sempat mendengar teriakan Carol. Saat ia hampir sampai di Tucson, akhirnya Bill pun tersadar bahwa ia telah meninggalkan Carol. Bill pun memutuskan untuk kembali mencarinya. Namun saat itu ia juga lupa dengan tempat terakhir mereka bertemu. Setelah 2 hari mencari, tampaknya Bill tidak juga menemukan Carol. Di sela ia bingung, akhirnya ia memutuskan pergi sendiri menuju Tucson untuk mencari bantuan. Setelah sampai di sana, Bill langsung menyelinap menuju rumah. Namun saat itu ia terkejut karena melihat rumahnya yang telah hangus terbakar. Ia juga tak melihat satupun orang di sana. Harusnya di sana ada Michael dan teman-teman lainnya. Namun tampaknya mereka sudah pindah sejak lama. Esoknya, Carol yang sedang terlantar mencoba mencari cara untuk membuat petunjuk untuk Bill. Seperti yang dilakukan Carol, Bill pun membuat metode untuk mencari Carol. Dan kemudian dia pun membuat tulisan di gerbong kereta api. Di sisi lain, Carol yang mulai lelah tiba-tiba mendengar suara kereta api. Carol pun melihat petunjuk di gerbong kereta itu dan mencari mobil untuk pergi ke Tucson. Sementara itu, Bill mencoba meluncurkan alat berat yang telah diberikan petunjuk. Namun alat berat itu malah menyakiti temannya. Saat Bill sedang sedih, akhirnya Carol pun menghampirinya. Pada akhirnya Bill dan Carol pun bersatu kembali. Karena rumah mereka telah terbakar, akhirnya mereka menetap sementara di rumah Melissa. Di sana Bill tiba-tiba menemukan selembar surat yang ditulis oleh Melissa. Surat itu khusus untuk Carol. Surat itu memberitahukan bahwa teman-teman lainnya telah pindah ke Malibu. Di sana mereka sangat menanti Carol. Namun mereka mengancam Carol agar tidak membawa Bill ke sana. Surat itu membuat Bill ketakutan sampai ia mengalami mimpi buruk. Di sisi lain, Bill tak tega melihat Carol yang merasa sedih. Carol sebenarnya sangat merindukan teman-temannya. Bill mencoba menghibur Carol, namun hanya sia-sia. Tak tahan melihat kesedihan Carol, akhirnya Bill pun membuat kejutan. Saat itu ia mencoba membuat Carol mabuk sampai ia tak sadarkan diri. Bill pun langsung OTW ke Malibu, tempat teman-temannya berkumpul. Sampai di sana, Carol pun sangat bahagia.
Namun saat itu Bill dan Carol pun mendekati mereka secara diam-diam karena Bill khawatir kalau mereka tahu dia di sini. Carol pun tak sabar dan kemudian menghampiri mereka dengan kejutan. Namun pria tua itu tiba-tiba terkejut dan akhirnya ia meninggal karena serangan jantung. Akhirnya mereka pun melakukan pemakaman. Ternyata pria itu bernama Gordon yang merupakan suami dari Gail. Malamnya mereka pun menyambut kedatangan Carol. Mereka juga bertanya soal Bill. Namun saat itu Carol mengatakan bahwa Bill sudah mati. Namun tidak lama Bill pun tiba-tiba datang dengan penuh ancaman. Bill pun menodongkan pistol kepada mereka karena ia mengira bahwa Carol dalam bahaya. Esoknya Bill pun dihukum karena perbuatannya tadi malam. Myler memberikan bermacam-macam hukuman kepada Bill. Myler memasang alat setrum di lehernya. Jika Bill melewati batas wilayah, maka alat itu akan bekerja. Saat itu Bill juga sangat cerewet. Akhirnya Myler pun memutuskan untuk memasang alat penenang di lehernya Bill. Alat itu akan mengeluarkan gas jika Bill bersuara. Selama hukuman, Bill tampaknya tidak diperlakukan dengan baik. Saat itu ia sedang kelaparan dan meminta makanan. Karena mereka tidak merespon, Bill pun melempar pot ke sana. Myler pun melihat hal itu dan menganggap Bill melakukan kekacauan. Myler pun menambah hukuman kepada Bill, di mana ia menempatkan Bill di sebuah kotak. Saat tengah malam, Bill tiba-tiba melihat halaman rumah yang terbakar. Bill mencoba teriak untuk membangunkan mereka, namun alat di lehernya itu membungkam mulutnya. Bill pun mencoba keluar dari kotak dan ia pun berusaha memadamkan api itu, walaupun ia kesakitan karena alat itu. Namun akhirnya ia berhasil memadamkan api itu dan kemudian Bill kembali ke tempatnya. Aksi heroik itu membuat Bill dibebaskan dari hukumannya. Namun tampaknya mereka masih marah kepada Bill. Hari-hari pun mereka lalui. Suatu saat mereka berhasil mendapatkan alat panel surya dan kemudian mulai merancangnya. Bill mencoba melakukan apapun untuk mengambil hati mereka. Saat itu Bill dan Todd berhasil merancang panel itu. Namun tegangan listrik yang dikeluarkan membuat mereka berdua takut. Bill pun mencoba segala cara untuk memadamkan listrik tersebut. Namun karena pengalamannya masih kurang, Bill pun akhirnya meminta bantuan kepada Myler. Bill kemudian menghampiri Myler. Namun saat itu Myler tampaknya tidak menyukai Bill. Myler sebenarnya cemburu karena Carol telah memilih Bill. Bill mencoba menjelaskan, namun Myler malah memukul Bill. Peristiwa itu pun disaksikan oleh mereka. Bill menjelaskan bahwa Myler memukulnya karena cemburu dengan Carol. Mendengar penjelasan Bill, akhirnya Erica membuat pengakuan kalau dirinya telah hamil oleh Myler. Dan Myler pun akhirnya dihukum karena perbuatannya. Sementara itu, astronot yang terjebak tiba-tiba melihat tanda-tanda kehidupan. Ia mendapatkan gelombang sinyal yang dipantulkan oleh panel surya di bumi. Astronot itu mencoba apapun untuk menghubungi sinyal itu, berharap mendapat jawaban, namun sayangnya ia malah mendengar pantulan dari suaranya sendiri. Astronot itu pun mulai putus asa dan depresi. Setelah seminggu menjalani hukuman, akhirnya Bill pun membebaskan Myler. Myler pun langsung pergi meninggalkan Bill dan berkata bahwa ia tak pantas hidup di sini. Bill pun memberitahu teman-teman bahwa Myler telah pergi. Mendengar hal itu, hati Erica pun menjadi hancur. Diperlihatkan kembali seorang astronot. Di saat itu ia memutuskan untuk melupakan semua usahanya. Cacing yang selalu menemaninya itu kini hanya tersisa 1 ekor saja. Semua sampah pun berterbangan di awak pesawat. Namun saat itu ia tiba-tiba menemukan foto kenangan bersama keluarganya. Ternyata astronot itu adalah Mike Myler, adik kandung Bill. Melihat kenangan itu, Mike merasa semakin kesepian. Ditambah lagi teman cacingnya telah mati. Kini Mike harus bertahan sendirian di awak pesawat. Namun Mike pun akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Mike langsung membuka pintu pesawat yang ada di dalam pesawat. Setelah siap, akhirnya tubuh Mike terhempas ke atas karena tolakan dari gaya gravitasi. Akhirnya Mike memutuskan untuk membatalkan aksinya itu. Untungnya Mike bisa meraih selang oksigen dan ia pun memilih untuk kembali ke awak pesawat. Di dalam pesawat, Mike terkejut karena ia melihat seekor cacing yang ternyata hidup kembali. Dan Mike pun akhirnya membuat rencana. Esoknya, Mike tampaknya bahagia bersama cacing barunya. Karena Mike sangat merindukan kakaknya, Mike pun memberi nama cacing itu Bill.
Namun karena Mike sangat merindukan kakaknya, Mike pun memutuskan untuk meluncur ke bumi dengan menggunakan kabin darurat. Mike juga tahu jika ia mendarat di posisi itu kemungkinan besar kabin bisa meledak karena gesekan gravitasi. Mike pun hanya bisa berdoa saat ia meluncur dari ketinggian. Di sisi lain, tiba-tiba Myler kembali ke rumah dengan kondisi terluka. Myler ingin menjenguk Erica dan kondisi janinnya. Akhirnya Bill dan teman-teman memutuskan untuk merawat Myler. Saat itu Kel menyarankan untuk melakukan operasi kepada Myler. Kel juga mengaku bahwa dirinya adalah mantan dokter bedah. Semakin hari kondisinya pun semakin parah. Saat itu Erica tak sanggup melihat kondisi Myler. Erica pun meminta Kel untuk segera melakukan operasi. Semua teman-teman pun berkumpul dan operasi pun dimulai. Ia pun dibantu oleh Todd. Namun tampaknya operasi tidak berjalan dengan baik dan akhirnya Myler pun meninggal dunia. Sementara itu di sisi lain Mike pun akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Mike mendarat tepat di atas bangkai sebuah kapal. Mike kemudian menemukan sebuah kapal mainan dan kemudian ia memulai perjalanan menuju daratan. Mike pun sangat bahagia karena ia berhasil selamat dari ketinggian. Namun tampaknya Mike sedang berlabuh jauh di tengah laut. Setelah seharian menggoes kapalnya, akhirnya Mike menemukan sebuah kapal yang terlihat masih sangat bagus. Mike pun langsung pergi ke kapal tersebut. Mike terkejut karena ia melihat banyak makanan di sana. Mike pun langsung mengisi perutnya dan mengganti pakaiannya. Namun tiba-tiba seorang pria tua menodongkan senjata ke arah Mike. Pria tua tersebut bernama Betron. Mike pun meminta untuk berdamai. Akhirnya Mike pun saling bertukar cerita tentang pengalamannya. Akhirnya Pat dan Mike memutuskan untuk pergi ke daratan. Mereka pun menggunakan APD lengkap untuk melindungi dirinya dari virus. Setelah sampai di daratan, tampaknya mereka tidak menemukan satupun kehidupan di sana. Pat pun kemudian menunjukkan sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat pemakaman massal. Pat bercerita bahwa sebelum ia pergi, pemerintah membuat keputusan untuk membuat penampungan mayat di setiap negara. Semua orang yang hidup di masa itu dipaksa untuk berkumpul di tempat karantina. Pat berkata bahwa ternyata aparat pemerintah melakukan pembakaran massal terhadap manusia yang telah terinfeksi. Akhirnya Pat dan Mike pun melanjutkan perjalanannya menelusuri kota. Namun saat di perjalanan, Mike tiba-tiba melihat tulisan yang bertuliskan Love in Tucson. Mike percaya bahwa kemungkinan besar keluarganya masih hidup di sana. Namun saat itu Pat tiba-tiba memukul Mike hingga membuatnya pingsan. Ia pun mengira bahwa Mike telah tewas. Pat pun menyesal karena sudah memukul Mike. Esok harinya Mike tiba-tiba terbangun di tempat karantina. Ia melihat bahwa Pat telah meninggalkannya di sana. Tidak lama kemudian Mike pun memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju Tucson. Dan akhirnya seri season 2 pun ditutup di akhir scene ini. Saya Pandela, sampai jumpa.